Dapatkan pembahasan soal asli UTBK maupun sosum lainnya di www.simple.id/buku-susu-macan. Penyebab konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia akhir-akhir ini adalah 1. Bencana alam, 2. Perebutan kekuasaan, 3. Kepadatan penduduk, 4. Kepentingan ideologi. Indonesia merupakan negara dengan kondisi masyarakat yang sangat heterogen. Salah satu penyebab utama konflik sosial adalah karena perbedaan yang bersifat horizontal, terutama perbedaan suku. Selain itu, perebutan kekuasaan dan kepentingan ideologi sangat sering terlihat di dunia perpolitikan Indonesia. Jadi nomor 2-nya benar, nomor 4-nya benar. Bencana alam dan kepadatan penduduk tidak menyebabkan masalah yang sampai menimbulkan konflik sosial. Justru biasanya bencana alam dapat memunculkan simpati antar sesama, sehingga integrasi sosial semakin kuat. Jadi, yang nomor 1 dan 3 salah. Maka kita jawab yang C, 2 dan 4. Musuh yang berasal dari luar masyarakat merupakan ancaman yang secara efektif dapat mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Sebab, konflik akan meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang mengalami disintegrasi. Di sini pernyataannya benar. Adanya musuh bersama yang berasal dari luar dapat mempersatukan atau menguatkan kembali solidaritas internal kelompok. Kesadaran akan adanya musuh bersama dan pentingnya persatuan dan kesatuan akan dapat mempersatukan masyarakat yang terpecah belah. Dan di sini alasannya juga benar. Konflik yang berasal dari ancaman luar kelompok dapat meningkatkan solidaritas sebuah kelompok yang mengalami perpecahan atau disintegrasi. Jadi di sini jawabannya A, karena kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat berfungsi untuk 1. Memperkuat stabilitas tatanan dalam masyarakat, 2. Meningkatkan solidaritas kelompok dalam atau in-group, 3. Mempertahankan identitas, 4. Menimbulkan perubahan. Konflik tidak selalu hanya bersifat negatif atau destruktif. Terkadang dari konflik itu ada hikmah dan manfaat. Kemudian dikenal juga istilah konflik yang bersifat konstruktif, artinya konflik yang memiliki dampak positif dan membangun. Di antara dampak positif konflik adalah yang pertama dapat meningkatkan solidaritas internal kelompok. Contohnya, ketika perbatasan wilayah diganggu oleh negara tetangga, setiap orang Indonesia umumnya akan langsung muncul sikap nasionalisme dan patriotismenya. Nah, jadi secara instan ketika terjadi masalah seperti ini, itu kecintaan akan bangsa dan negara itu muncul begitu ya, karena ada ancaman dari luar gitu. Karena ada konflik dengan negara luar. Berikutnya, konflik juga dapat menimbulkan perubahan berupa kemajuan. Contohnya, akibat Perang Dunia, negara-negara di dunia banyak mengembangkan berbagai teknologi pertahanan atau teknologi alutsista ataupun segala macam yang berhubungan dengan kemiliteran. Jadi di sini kita pilih yang C, 2 dan 4. Memperkuat stabilitas tatanan dalam masyarakat jelas salah. Kenapa? Karena tidak ada konflik yang menciptakan stabilitas. Konflik itu adalah perwujudan dari instabilitas atau keadaan yang tidak stabil, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak aman, dan seterusnya. Konflik antara buruh dan pengusaha merupakan bentuk konflik realistis.
sebab konflik realistis tetap berlangsung meskipun tuntutan telah terpenuhi. Pernyataannya benar. Konflik antara buruh dan pengusaha termasuk ke dalam bentuk konflik realistis. Tetapi di sini alasannya salah. Kenapa? Karena konflik realistis merupakan konflik yang akan berakhir ketika tuntutan telah terpenuhi. Misalnya, konflik antara buruh dengan pengusaha ini. Biasanya penyebab konfliknya adalah tuntutan naik gaji, begitu ya. Ketika gajinya sudah dikabulkan untuk kenaikannya, maka apakah buruh ini masih mau berkonflik? Tentu tidak, ya kan, karena penyebab mereka melakukan protes, unjuk rasa, dan sebagainya itu karena tuntutan kenaikan gaji. Ketika sudah dikabulkan, maka tidak ada lagi konflik. Nah, inilah yang disebut dengan konflik realistis. Konflik yang akan berakhir ketika tuntutannya telah terpenuhi. Jadi di sini jawabannya C, karena pernyataannya benar, tapi alasannya salah. Promosi jabatan dengan imbalan tinggi merupakan bentuk mobilitas sosial yang dapat memicu terjadinya 1. Persaingan antar pegawai, 2. Perdebatan antar pegawai, 3. Konflik antar pegawai, 4. Keharmonisan antar pegawai. Mobilitas dan perubahan sosial yang bersifat progres yang dialami oleh seseorang terkadang dapat menjadi penyebab masalah, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan dan seringkali diperebutkan. Maka promosi jabatan, apalagi dengan imbalan yang tinggi, itu dapat memicu terjadinya persaingan, perdebatan, dan konflik antar pegawai. Jadi 1, 2, 3 itu pasti benar. Kemudian nomor 4-nya salah. Karena keharmonisan antar pegawai ini jelas tidak tercipta karena persaingan mendapatkan jabatan, gitu ya. Jadi yang namanya jabatan dengan imbalan tinggi ini kan sesuatu yang dijadikan ajang persaingan, dijadikan sesuatu yang diperebutkan. Maka itu cenderung menghasilkan persaingan, perdebatan, atau sampai kepada konflik, bukan keharmonisan. Jadi jawabannya jelas yang A, 1, 2, 3. Pertentangan antara kelas borjuis dan proletar menurut Karl Marx dapat dijelaskan dengan perspektif A. Imajinasi sosiologi, B. Definisi sosial, C. Konflik sosial, D. Interaksi simbolik, atau E. Struktural fungsional. Nah, perhatikan di sini, jelas pertentangan disebutkan ya. Kelas borjuis sebagai pemilik alat produksi berbeda kedudukannya dengan kelas proletar sebagai buruh. Nah, ini contoh ilustrasi konflik ya, yang berupa demonstrasi buruh. Menurut Karl Marx, perbedaan ini dapat memicu konflik sosial secara vertikal. Inilah yang melatar belakangnya mencetuskan pemikiran sosialis komunis yang mengharapkan masyarakat tanpa kelas. Jadi jelas di sini jawabannya C, karena disebutkan pertentangan di kalimat soal konflik sosial. Bukan imajinasi sosiologi, bukan definisi sosial, bukan interaksi simbolik. Interaksi simbolik itu artinya adalah kemampuan menafsirkan simbol atau tanda yang diberikan oleh pihak lain. Kemudian struktural fungsional itu maksudnya adalah hubungan atau kelompok yang di dalamnya ada pembagian tugas. Ya, di sini jelas pertentangan berarti konflik sosial. Diskriminasi antar warga banyak terjadi pada masyarakat homogen. Sebab konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Pernyataannya salah. Diskriminasi adalah sikap membeda-bedakan pihak lain yang sebenarnya berada pada kedudukan yang setara. Ini dapat terjadi jika ada perbedaan atau heterogenitas di masyarakat. Nah, kalimat yang bawahnya benar.
konflik sosial yang terjadi di Indonesia salah satunya dipicu oleh rendahnya penghormatan terhadap keragaman kelompok sosial. Salah satu penyebab utama konflik horizontal adalah rendahnya toleransi atau sikap menghormati atau menghargai perbedaan. Jadi di sini jawabannya D, karena pernyataannya salah tapi alasannya benar. Perspektif sosiologi yang secara tepat digunakan dalam menjelaskan aksi mogok buruh terhadap perusahaannya adalah ketertiban sosial, interaksionisme simbolik, kesejahteraan sosial, struktural fungsional, atau konflik sosial. Nah, di sini bahasannya tentang aksi mogok buruh. Ketertiban sosial salah, karena itu kaitannya dengan penerapan nilai dan norma. Nah, sehingga tercipta keteraturan dan ketertiban sosial. Berikutnya interaksionisme simbolik. Itu adalah kemampuan menafsirkan tanda atau informasi yang diberikan oleh orang lain. Terus kesejahteraan sosial, ini juga salah, karena kesejahteraan itu kan sesuatu yang baik, keadaan yang baik, kondisi di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Kemudian struktural fungsional juga salah. Karena struktural fungsional adalah suatu sistem sosial yang ditandai dengan adanya pembagian tugas. Di sini jelas jawabannya yang E, konflik sosial. Aksi mogok buruh terhadap perusahaan adalah salah satu contoh dari konflik antar kelas atau konflik vertikal. Konflik antar kelas adalah benturan antara dua pihak yang berbeda kelasnya. Pihak satu berada pada kelas yang lebih rendah, dan pihak lainnya berada pada kelas yang lebih tinggi. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.